titrasi asam basa terbagi atas dua jenis, yaitu ada namanya asidimetri dan alkalimetri. Kalau dia titrasi asidimetri, berarti ini penentuan konsentrasi suatu basa, ya. Jadi basanya itu X molar. Basa ini bisa basa lemah, bisa basa kuat. Jadi kalau yang mau ditentukan basa kuat, basa lemah bisa. Tapi penentunya itu harus asam kuat, oleh asam kuat. Jadi biasanya asam kuatnya itu sudah dikasih tahu konsentrasinya. Nah, kalau yang dikasih tahu konsentrasi namanya adalah larutan standar. Jadi larutan standar asidimetri adalah asam kuat. Berarti yang dicari adalah basa X molar. Nah, alkalimetri kebalikannya. Alkalimetri berarti yang dicari adalah konsentrasi suatu asam X molar yang dengan larutan standar basa kuat. Nah, basa kuat inilah yang dikatakan larutan standar atau larutan yang dikasih tahu konsentrasinya. Jadi larutan standar nanti letaknya di buret, ya, letaknya di buret, ya, di buret. Jadi asam basa yang X molar letaknya di Erlenmeyer. Kalau asidimetri, grafik yang akan muncul untuk asidimetri adalah sebagai berikut, ya. Grafik asidimetri pasti dia yang horizontal itu adalah volume asam kuat atau larutan standar. Ini asidimetri. Kalau alkalimetri, grafiknya itu, maka ini volume basa kuat sebagai larutan standar. Nah, ini yang vertikal ini adalah pH, ya. pH dari basa atau asam yang dicari. Nah, pH itu kan bagi dua, pH netral kan 7, ya. Jadi di tengah-tengah itu angka 7. Nah, kalau dia nanti grafik asidimetri atau menentukan basa X molar, maka dia berangkat pasti dari basa. Dan bentuk grafiknya pasti huruf S terbalik gitu, ya. Nanti lama-lama ke daerah asam dan akan konstan gitu. Kemudian kalau alkalimetri berarti berangkat dari asam. Nah, jadi dia bentuknya pasti seperti huruf S. Ya. Jadi diperhatikan asidimetri itu S terbalik. Kalau alkalimetri bentuk seperti huruf S. Nah, kalau kita lihat soal yang kita akan kerjakan ini, bentuknya mirip asidimetri atau alkalimetri. Maka kita akan melihat bahwa ini adalah S terbalik, ya. Jadi ini asidimetri. Asidimetri. Nah, kalau asidimetri berarti dia pentiternya atau larutan standarnya asam kuat. Yang dititrasi adalah suatu basa. Jadi basa X molar inilah yang dititrasi dari soal yang ini, ya, grafik ini. Yang dititrasi. Jadi kalau asidimetri yang dititrasi adalah basa X molar. Nah, ini kan pertanyaan dari yang dititrasi apa gitu, ya, dari grafik ini. Ya berarti yang dititrasi karena dia berangkat dari basa, berarti suatu basa X molar. Maka jawabannya yang menyebutkan itu asam sudah pasti salah. Jadi ini sudah pasti salah, salah, dan salah. Kenapa? Karena grafiknya ini yang dititrasi adalah basa X molar. Karena grafiknya berangkat dari basa gitu, ya. Nah, kemudian yang D ini ada basa kuat, yang E ada basa lemah. Jadi kita diminta menganalisis lagi. Basa apa yang digunakan pada titrasi ini? Basa kuat atau basa lemah gitu, ya. Maka mari kita analisis lebih lanjut lagi. Nah, kalau kalian menemukan garis putus-putus seperti ini, ya. Ini biasanya menunjukkan angka untuk titik ekivalen. Titik ekivalen titrasi. Nah, apa definisi dari titik ekivalen? Titik ekivalen ini adalah titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Ya, tepat habis bereaksi gitu. Nah,
pada saat asam basa cepat habis bereaksi, titik ekivalen ini berada di daerah asam. Nah, jadi ini yang akan kita ambil ya. Kesimpulannya adalah titik ekivalennya berada di daerah asam. Nah, ini kan tadi titrasi itu kan basa dengan asam. Karena kita udah tahu ini adalah asidimetri, maka larutan standarnya adalah asam kuat. Berarti asam kuat ditambah dengan basa apakah yang akan menghasilkan pH asam? Maka jawabannya adalah asam kuat ditambah basa lemah lah yang akan menghasilkan pH asam. Jika pada titik ekivalen ini dua-duanya habis. Jadi kalau asam kuat dengan basa lemah dua-duanya habis atau tepat bereaksi, tepat habis bereaksi, maka pH-nya pasti asam karena mengikuti sifat asam kuat, menghasilkan hidrolisis garam yang bersifat asam. Kalau seandainya kita cek asam kuat ditambah dengan basa kuat, tepat habis bereaksi, maka titik ekivalennya pH-nya pasti 7. Karena kalau asam kuat dan basa kuat tepat habis bereaksi, artinya sama-sama habis, maka menghasilkan garam yang tidak terhidrolisis atau pH-nya yang netral. Tapi kalau asam kuat dengan basa lemah, maka pada saat dia tepat habis bereaksi, yaitu yang dikatakan dengan istilah titik ekivalen, maka pasti dia di daerah asam. Nah, karena ini di daerah asam, maka jawaban yang kita pilih adalah pasti basa lemah yang dititrasi. Jadi jawabannya adalah E. Nah, pemilihan indikator itu adalah trayek perubahan warnanya mendekati dengan angka yang sudah tertera. Jadi kalau kita lihat titik ekivalennya ini mendekati 5,2 ya. Mendekati 5,2. Jadi dia bromkresol ungu lah indikator yang paling tepat untuk titrasi tersebut. Kemudian di sini ada soal tentang penggunaan rumus titrasi ya. Nah, asam oksalat banyak terdapat dalam buah belimbing. Selain bermanfaat, asam ini memiliki dampak yang kurang baik bagi kesehatan karena dapat mengikat kalsium dalam tubuh, membentuk kalsium oksalat dalam ginjal, yaitu berupa batu ginjal. Untuk mengetahui kadar asam oksalat dalam larutan belimbing, seorang siswa melakukan percobaan titrasi sebagai berikut. Ini larutan standarnya adalah NaOH. Kemudian yang dititrasi adalah larutan belimbing. Jadi di dalam larutan belimbing itu ada asam oksalat ya. Nah, pertanyaannya berapa kadar ya? Berapa persen massa atau kadarnya? Kalau kita mau mencari persen massa, maka kita bisa pakai rumus molaritas sama dengan kadar kali rho kali 10 bagi mr. Ya. Jadi K ini kadar ya, atau persen massa. Jadi persen massa itu K. Maka K sama dengan molaritas dari asam tersebut dikali mr-nya dibagi rho kali 10. Nah, kita lihat dulu, kita analisis titrasi asam basa ini. Titrasi asam basa, rumus dari titrasi adalah volume asam dikali molar asam dikali jumlah H+ sama dengan volume basa dikali molar basa dikali jumlah OH-. Inilah rumus dari titrasi. Nah, volume asam ini ya, asam oksalat. Kemudian molaritas asam itu yang mau kita cari. Kemudian A itu adalah jumlah H+ pada asam oksalat. Nah, H2C2O4 kalau diionkan menjadi 2H+ tambah C2O4 2-. Berarti di sini A ini kan jumlah H+, maka A-nya sama dengan 2. Nah, kemudian VB itu volume basa. Nah, biasanya kan titrasi itu kan dilakukan minimal 2 kali ya. Jadi kalau misalnya ada datanya, maka volume yang sebagai larutan standar diambil rata-ratanya. Ini kebetulan dia hanya melakukan sekali, ya berarti langsung aja kita ambil ini. Jadi kalau nanti kalau ada yang punya data, maka ambil volume
larutan standar yang rata-rata aja. Dikali molaritas basa ini ya, 0,2. Nah, NaOH kalau diionkan menjadi Na plus tambah OH-. Jadi, B ini adalah jumlah OH-. Maka jumlah OH-nya sama dengan 1. Nah, langsung aja kita masukkan supaya dapat molaritas asamnya. Nah, molaritas asam itu itulah yang ini nanti kita gunakan untuk mencari persen massanya. Kita cari volume asam tadi sama dengan 10 mili. Molaritas asam itu yang mau dicari. A itu jumlah H plus sama dengan 2. Volume basa 30 mili. Molaritas basa 0,2 molar. Kali B jumlah OH-1. Maka molaritas asam sama dengan, ini kali ini sama dengan 30 kali 0,2, 6. Bagi 10 kali 2, 20. Sama dengan 0,3 molar. Jadi inilah molaritas dari H2CO4 yang ada dalam larutan belimbing. Nah, kita cari kadarnya. Maka kadar sama dengan, molaritasnya tadi ini yang kita pakai ya, yang kita dapat. 0,3 molar dikali MR-nya ada di soal 90 dibagi rho-nya atau massa jenis, ini dikasih tahu 1 kali 10. Maka kadar sama dengan, ini berarti 27 ya, bagi 10 sama dengan 2,7. Nah, kadar yang kita dapat angkanya ini sudah dalam bentuk persen. Jadi jawabannya adalah C. Oke, inilah untuk soal titrasi. Kita akan membahas topik termokimia. Soal yang pertama. Jika arang karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida, akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Persamaan termokimia yang benar berikut ini adalah. Oke, jadi di sini diberikan suatu bacaan dan kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi dari bacaan yang diberikan. Maka kita harus kenali dulu ya, reaksi ini reaksi apa. Nah, reaksi termokimia dibagi menjadi 2 ya. Reaksi termokimia secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reaksi endoterm dan ada reaksi eksoterm. Nah, kalau endoterm memiliki nilai delta H bertanda positif. Kalau eksoterm memiliki nilai delta H bertanda negatif. Nah, kalau endoterm, kalor itu diserap ya, kalor diserap atau diterima. Kalau eksoterm, kalor itu dilepas atau dibebaskan. Nah, kalau kita lihat soal ini, ada kata dilepas, ya, dilepaskan. Berarti ini artinya reaksinya eksoterm, berarti nanti nilai dari kalornya ini adalah bertanda negatif, karena ada kata dilepas. Delta H bertanda negatif 393,5 dari persamaan reaksi tersebut. Maka sudah pasti jawabannya bukan B, bukan C, dan bukan E. Karena harus yang negatif. Berarti antara A dan D. Nah, selanjutnya kita cek reaksinya ya. Reaksinya adalah jika arang atau karbon dibakar. Nah, arang itu adalah C ya, dan arang itu wujudnya solid, karbon. Dibakar dengan oksigen. Kalau dibakar berarti ditambah dengan gas O2 ya. Kalau dibakar. Kemudian menghasilkan atau menjadi gas karbon dioksida. Berarti ini menjadi CO2 gas. Nah, kita lihat reaksinya dan setarakan. Ini kebetulan sudah setara. Kemudian delta-nya kita tulis di setelah reaksinya gitu ya. Delta-nya kita tulis setelah reaksinya. Maka karena tadi ini adalah eksoterm, karena ada kata dilepaskan, maka delta kita tulis bertanda negatif 393,5 kJ per mol. Jadi kita lihat aja jawabannya yang mana. Jawaban paling tepat adalah A. Yang D itu salah karena penyetaraannya sama O2-nya salah ya.
Ini bukan O gas, tapi O2 gas. Selanjutnya nomor yang di bawah. Diketahui, ini ada diketahui data delta H0F ya. Data delta H0F. Kalau diketahui data delta H0F atau data entalpi pembentukan, maka kita bisa mencari delta H suatu reaksi. Nah, kan pertanyaannya berapa delta H dari reaksi berikut ya? Delta H-nya berapa? Maka rumus delta H-nya ini adalah delta, kalau diketahui data delta H0F, maka delta H sama dengan sigma delta H0F produk dikurang sigma delta H0F reaktan. Nah, jadi kita ambil aja mana yang produk, mana yang reaktan. Inilah rumus yang digunakan untuk menyelesaikannya. Nah, ingat delta H0F itu punya senyawa, molekul senyawa. Kalau dia unsur, delta H0F unsur itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya unsur itu ada di reaksi, maka dianggap 0. Karena delta H0F itu adalah delta H pembentukan 1 mol senyawa dari unsur. Nah, berarti kalau unsur tidak mungkin dibentuk dari unsur lagi, ya kan? Oke, jadi langsung aja kita cek reaksinya. Nah, ini reaksinya kita cek. Kebetulan sudah setara ya, kebetulan nih. Maka kita tulis dulu rumusnya. Delta H sama dengan sigma delta H0F produk ya. Berarti ini delta H 0F CO2 ya. Itu dulu yang pertama. Nah, berarti yang produk dulu, yang ini produk, ini reaktan ya. Oke, ditambah yang namanya sigma berarti di total. Nah, ini perhatikan. H2O-nya di sini koefisiennya 2 ya. Berarti 2 dikali delta H0F H2O. Seperti itu. Oke, dikurang. Yang diproduk udah habis. Sekarang yang di reaktan. Ada molekul senyawa CH4. Berarti dikurang delta H0F CH4. Nah, O2 ini kan unsur ya. Jadi karena dia unsur, dia nggak ikut ke rumus. Karena unsur itu delta 0F-nya 0. Jadi kalau ditambah 0 ya sama aja bilangan itu sendiri gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Nah, delta H0F CO2 di sini sudah ada minus 393,5 kilojoule tambah 2 dikali ya. Jadi kalau ada koefisiennya dikalikan dengan delta 0F-nya ya. 2 dikali minus 242 dikurang ya minus 75. Oke, ini tinggal dihitung dapatlah nanti minus 802,5 kilojoule. Inilah hasil perhitungannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita masuk ke kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini yang pertama kita belajar dulu tentang faktor-faktor kesetimbangan ya. Faktor-faktor kesetimbangan itu secara umum ada 3 ya. Saya jelaskan dulu faktor kesetimbangan di sebelah sini ya. Nah, faktor-faktor kesetimbangan yang pertama ada namanya faktor konsentrasi. Nah, faktor konsentrasi atau molaritas. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor suhu atau temperatur ya. Kemudian yang ketiga faktor tekanan. Tekanan itu P dan volume. Volume atau P. Nah, inilah 3 faktor kesetimbangan yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu yang namanya kesetimbangan itu terjadi antara reaktan setimbang menjadi produk. Jadi pergeseran itu nanti ada di 2 sisi. Dia bisa ke reaktan, bisa ke produk, seperti itu. Nah, kalau dia nanti konsentrasi ya, kalau dia faktor konsentrasi, nah kalau konsentrasinya ditambah ya di suatu reaktan, maka dia bergeser
Ini saya buat judulnya bergeser ke. Nah, dia bergeser ke, jadi molaritas dari konsentrasi reaktan ditambahkan, dia bergeser ke produk. Gitu. Nah, kalau molaritasnya dikurangi, molaritas reaktan dikurangi ya, molaritas dikurangi dari reaktan, maka dia bergeser ke arah dia sendiri, ke reaktan. Ini berlaku dan sebaliknya ya. Artinya, kalau konsentrasi produk ditambah, maka dia bergeser ke reaktan. Kalau konsentrasi produk dikurangi, maka dia bergeser ke produk. Nah, kalau dia bergeser ke suatu arah, bergeser ke, artinya zat-zat yang di sebelah ini bertambah, zatnya bertambah banyak ya, bertambah banyak seperti itu. Jadi itulah faktor konsentrasi. Yang kedua, ada faktor temperatur ya. Nah, kalau faktor temperatur, dia melihat temperaturnya dinaikkan atau diturunkan. Nah, kalau temperaturnya nanti ditambah atau dinaikkan, maka dia tidak kita lihat produk reaktan. Dia bergeser ke mana? Kan gitu. Dia bergeser, kalau temperatur dinaikkan, dia bergeser ke endoterm. Jadi kita harus tahu reaksinya itu endo atau exo. Nah, ini dan sebaliknya berlaku. Kalau temperatur dikurangi, dia bergeser ke exotherm. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada faktor tekanan dan volume. Nah, tekanan, volume. Nah, kalau tekanan volume itu berbanding terbalik satu sama lain. Jadi kalau tekanan saya perbesar, artinya volume dikurangi, diperkecil. Nah, kalau tekanan diperbesar, volume dikurangi, maka dia ke koefisien yang kecil. Nah, sebaliknya, kalau tekanan dikurangi, itu artinya volume diperbesar. Dia ke koefisien yang besar. Nah, ini aja. Maka mari kita lihat beberapa contoh latihannya. Yang pertama, dari reaksi ini ya, ini ada reaksi. Nah, ini kebetulan ini bertanda delta H negatif. Kalau delta H negatif berarti ini artinya reaksi exotherm. Nah, kalau dia misalnya ini reaktan menjadi produk, setimbang menjadi produk. Kemudian misalnya ini delta H-nya sama dengan negatif A misalnya ya. Nah, ini kan kalau negatif ini artinya adalah reaksi exotherm. Maka artinya karena ini reaksi exotherm, maka yang di kanannya ini adalah exo. Untuk menghasilkan kanan dia exo. Berarti untuk menghasilkan kiri dia harus endo gitu. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau delta H-nya positif, maka dia endo. Maka endonya yang di kanan, berarti yang di kirinya exo kayak gitu. Nah, ini kebetulan reaksinya exo ya. Terus pertanyaannya adalah, jika suhu dinaikkan, maka kita lihat faktor yang tadi kesimpulannya. Suhu ditambahkan dia ke endo. Nah, karena ini exo, maka yang di kanan ini yang exo. Yang di kiri ini semuanya endo gitu loh ya. Nah, suhu dinaikkan pada reaksi exo, maka dia ke endo ya. Oke, maka ke endoterm. Berarti dia ini bergeser ke sebelah reaktan, teman-teman ya. Kalau dia bergeser ke sebelah reaktan, berarti reaktannya yang akan bertambah banyak dan produknya akan bertambah sedikit, akan berkurang seperti itu. Jadi kalau ada satu sisi yang bertambah, maka sisi lain harus berkurang. Ya, itu faktor alam, teman-teman. Jadi kalau ada satu sisi yang makin berkurang, ada yang bertambah dan sebaliknya. Nah, jadi ini suhu dinaikkan tadi dia ke endo. Endonya kebetulan di sebelah kiri. Maka kita lihat jawabannya pasti bergeser ke kiri. Ke kiri ini bisa, ke kanan salah. Ke kanan salah. Ini salah. Ini salah. Koefisien kecil, kalau koefisien kecil itu kan faktor volume tekanan, tidak ada hubungannya sama suhu ya. Nah, berarti yang benar cuma A ya. Jadi kesetimbangan bergeser ke kiri karena proses reaksi exotherm. Soal selanjutnya. Pada reaksi kesetimbangan berikut, 6NO2, oke, ini reaksinya aja perhatikan, ini bertanda negatif. Maka ini reaksi exo ya. Jadi yang sebelah produk ini exo,
Yang sebelah reaktan ini adalah endo. Jadi jika suhu diturunkan pada volume tetap. Oke, ini suhu diturunkan teman-teman. Tadi kesimpulannya apa? Suhu diturunkan, dia ke exo. Berarti dia ini suhu diturunkan ini, dia berarti bergeser ke exo. Exo kebetulan di kanan. Berarti ini ke kanan. Ke produk ya. Jadi produk itu sering dikatakan kanan, reaktan sering dikatakan kiri. Oke, berarti dia ini bergeser ke kanan. Nanti kemungkinan jawabannya ini. Ini nggak mungkin gitu ya. Nah, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, kalau dia bergeser ke kanan, maka semua zat yang ada di kanan pasti bertambah. Nah, karena yang di kanannya zatnya bertambah, maka zat yang di kiri harus berkurang. Oke, yang A, ke kanan konsentrasi N2 berkurang. N2-nya harusnya bertambah karena bergeser ke arah N2 kan, kanan. Maka jawaban paling tepat adalah B. Soal selanjutnya, diberikan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ini setimbang menjadi ya. 2NO2 gas setimbang menjadi NO2 gas tambah 2NO gas. Oke, ini tidak ada dikasih tahu delta H-nya. Berarti di sini bukan faktor suhu ya. Kalau dia faktor suhu, biasanya delta H-nya dikasih tahu. Berarti yang soal ini tidak faktor suhu. Mari kita lihat. Jika konsentrasi gas nitrogen dioksida. Nah, nitrogen dioksida itu adalah NO2 ya. Ditambahkan. Nah, oke. Berarti konsentrasi NO2 ditambahkan. NO2 berada di mana? NO2 berada di reaktan. Jadi kalau konsentrasi suatu zat ditambahkan di reaktan, maka dia bergeser ke produk ya. Kesimpulan kita kan di produk. Berarti artinya dia bergeser ke produk, ke kanan. Jadi dari kesimpulan ini dia bergeser ke kanan, ke produk. Artinya sebelah kanan bertambah, sebelah kiri berkurang. Oke, berarti dia bergeser ke kanan. Maka kemungkinan jawabannya ini nggak mungkin. Oke, nah dia bergeser ke kanan, berarti O2 atau NO bertambah. Ada nggak jawabannya? O2 atau NO bertambah? O2 bertambah D. Atau NO bertambah. Di sini kan duanya NO berkurang ya, salah dong. Nah, di sini NO2. NO2 itu kan yang ditambahkan konsentrasinya. Berarti kalau yang ditambahkan konsentrasinya, kan dia bergeser ke arah sebaliknya. Berarti dia sendiri berkurang. Ya, ini harusnya berkurang gitu loh. Suatu sistem kesetimbangan gas memiliki persamaan reaksi. 2PO2 gas setimbang menjadi P2O4 gas. Delta H-nya positif. Nah, ini positif berarti ini reaksinya adalah reaksi endoterm. Berarti ini endo sebelah sini. Sebelah sini berarti exo dong. Nah, jika pada sistem kesetimbangan ditingkatkan tekanannya. Nah, sebenarnya ini nggak penting ya, karena dia melihat faktor tekanan. Kalau faktor tekanan tidak perlu dia exo-endo ya. Oke. Nah, jika pada kesetimbangan ditingkatkan tekanannya, berarti tekanannya ditambahkan ya. Tekanan ditambahkan artinya volume dikurangi. Nah, bergeser kemana guys? Bergeser ke koefisien kecil ya. Bergeser ke koefisien kecil. Nah, koefisien di endo itu koefisien zatnya 1. Koefisien di exo ada 2 ya. Berarti 2, 1. Ini reaktan produk ya. Ke koefisien kecil. Berarti dia bergeser ke sini ya, ke produk. Kita bergeser ke kanan ya. Kanan berarti ini salah. Nah, kenapa bergeser ke kanan? Ya karena koefisien kecil itu di kanan. Nah, koefisien kecil itu sama dengan arti jumlah mol yang kecil ya. Jadi koefisiennya itu dianggap jumlah molnya. Di jawabannya yang kita lihat. Yang ini. Berikut ini adalah reaksi kesetimbangan reversibel yang terjadi pada reaksi kimia. Nah, ini reaksinya Fe3+ warna kuning tambah SCN tambah warna setimbang menjadi FeSCN2+ coklat tua. Jika pada reaksi tersebut ditambahkan 1 tetes larutan FeCl3 pekat, maka sistem FeCl3 pekat berarti berasal dari itu di dalam reaksi ini adalah ionnya ya. Karena kalau kita ionkan dia menjadi Fe3+. Berarti kalau dia ditambahkan
Cl3 itu sama saja menambahkan Fe3+. Gitu ya. Jadi kalau dia menambahkan Fe3+, FeCl3 itu sama aja tadi dengan menambahkan Fe3+. Berarti dalam konsep ini konsentrasi Fe3+ ditambahkan. Berarti konsentrasi reaktan ditambahkan gitu kan. Nah, kalau konsentrasi reaktan ditambahkan dia bergeser ke produk. Berarti ini pasti bergeser ke arah sebaliknya kan. Bergeser ke kanan. Nah, bergeser ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ini tidak bergerak, salah dong, ke kanan. Nah, pertanyaannya yang mana nih jawabannya? C atau B ya. Nah, kalau dia bergeser ke kanan berarti warna coklatnya itu makin bertambah coklat tua gitu ya. Iya. Nah, ini kan kalau berubah coklat muda berarti artinya coklat tuanya memudar. Kalau coklat tua memudar itu menjadi coklat muda kan. Itu artinya dia berkurang. Tapi kalau dikatakan bertambah lebih coklat tua artinya ya dia bertambah zatnya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah B. Ya, soal terakhir yang ini setimbang menjadi diberikan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2NH3 gas timbang menjadi N2 gas tambah 3H2 gas. Nah, ini reaksinya. Terus pertanyaannya adalah jika tekanan ruang diperkecil. Oke, berarti tekanan diperkecil, berarti tekanan dikurangi, volume diperbesar. Maka ini menjadi apa? K koefisien yang besar. K koefisien yang besar. Nah, ini kan reaksinya sudah ada ini. Reaksinya ini 2NH3, berarti ini reaktannya koefisiennya 2, K dari NH3. Di produk koefisien N2-nya 1, koefisien H2-nya 3, berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi reaktannya koefisiennya 2, produknya koefisiennya 4. 2:4. Nah, karena faktor tekanan diperkecil tadi, maka ke koefisien besar. Berarti dia bergeser ke arah 4, karena koefisien besar. Berarti bergeser ke kanan ya, atau ke produk. Nah, ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, berarti yang sebelah kanan bertambah. Apa saja yang sebelah kanan? N2 bertambah atau NH2 juga bertambah. Ini jawabannya. Nah, karena dia bergeser ke kanan, harusnya NH3 itu berkurang ya. Ini untuk menghitung nilai dari Kc dari suatu reaksi ya, kesetimbangan. Dalam wadah 1 liter, jadi volumenya ini 1 liter ya. Dicampurkan 4 mol gas NO dan 0,9 mol gas CO2 dan terjadi reaksi kesetimbangan. Jadi reaksinya adalah NO gas tambah CO2 gas ditimbang menjadi NO2 gas tambah CO gas. Nah, seperti ini reaksinya. Bila pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas CO2, Kc-nya ya. Yang ditanya adalah Kc. Nah, kalau yang Kc itu persamaan Kc itu rumusnya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai suatu Kc. Nah, tapi terlebih dahulu kita lihat dulu. Nah, ini berarti keadaan mula-mula ya, karena ini 0,9 mol gas CO2 itu bereaksi dan setelah tercapai kesetimbangan dia cuma 0,1. Kita lihat analisis MRS-nya. Nah, karena ini kesetimbangan, di S itu adalah reaksi setimbang. Oke, yang awal-awal nggak ada. Kemudian NO gas. Ini katanya 4 mol ya. CO2-nya 0,9 mol. Dan dikatakan bila pada saat kesetimbangan, setimbang itu ini ya. CO2-nya jadi 0,1 mol. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang bereaksi berapa? Yang bereaksi ini berarti 0,8 mol ya. Nah, kebetulan reaksinya ini sudah setara ya, sudah setara.
Karena udah setara, nggak perlu lagi kita buat koefisien. Nah, di sini berlaku perbandingan koefisien, perbandingan mol. Nah, karena semuanya koefisiennya sama, maka ini juga 0,8 bereaksi, ini 0,8 terbentuk, ini 0,8 terbentuk, karena koefisiennya sama ya. Jadi mol di sini juga sama. Nah, sebelah kanan dia 0,8, 0,8. Nah, ini dikurang berarti 3,2. Inilah komposisi keadaan setimbang untuk nilai molnya. Nah, pertanyaannya tadi adalah nilai dari KC. Nah, kita buat rumusnya dulu, teman-teman ya. Yang penting tadi ini rumusnya adalah KC sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Maka KC sama dengan konsentrasi dari yang diproduk apa aja? Oh, ada NO2 pangkat koefisien. Koefisiennya kebetulan 1 berarti pangkat 1. Kali konsentrasi CO pangkat 1 dibagi konsentrasi NO pangkat 1 dikali konsentrasi CO2 pangkat 1. Ingat, konsentrasi itu rumusnya mol per volume. Volume liter ya. Nah, ini kebetulan volumenya 1 liter, maka semuanya mol pada keadaan setimbang yang kita pakai bagi 1 ya. Maka konsentrasi NO2 itu menjadi 0,8 mol per 1 ya, kali pangkat 1 ya. Punya CO berarti 0,8 per 1. Nah, volumenya yang 1 liter itu berlaku untuk semua karena dia dalam ruang tertutup ya. Jadi volumenya semuanya sama. Dibagi NO, NO berarti tadi di sini 3,2 ya. 3,2 mol per 1 liter. Nah, kali si CO2, CO2 0,1 mol per 1 liter. Nah, maka nilai KC-nya ini sama dengan 0,8 per 1, 0,8 kali 0,8 berarti 0,64. Dibagi 3,2 dikali 0,1, 0,32. Berarti ini sama dengan 2. Jadi nilai dari KC-nya adalah 2. Diketahui kesetimbangan 2SO2 gas tambah O2 gas setimbang menjadi 2SO3 gas. Dalam tangki 2 liter dimasukkan 3 mol SO2 dan X mol O2. Jika saat ditimbang diperoleh 2 mol SO3 dan tetapan kesetimbangan KC 0,5, nilai X adalah oke. Jadi di sini KC-nya malah sudah dikasih tahu ya. Berarti kita mencari mol mula-mulanya. Oke, berarti ini reaksinya 2SO2 gas tambah O2 gas. Ini setimbang menjadi 2SO3 gas. Ini KC-nya sama dengan 0,5. Oke, ini mula-mula, ini reaksi, ini keadaan setimbang. Oke, ini nggak ada mula-mulanya. Kita perhatikan. Nah, mula-mula ini 3 mol ya. Jadi dalam tangki itu ada 3 mol SO2. Ini 3 mol. Kemudian ini X mol ya. Kita nggak tahu ini berapa. Nah, kebetulan ini reaksinya udah setara. Jadi nggak perlu kita setarakan. Nah, kita baca selanjutnya. Jika saat setimbang diperoleh 2 mol SO3. Nah, berarti SO3-nya di sini 2 mol pada keadaan setimbang. Nah, kalau di sebelah produk, itu 2 molnya yang pada keadaan setimbang itu berasal dari kolom yang ini terbentuk ya, reaksi. Kalau di produk dia terbentuk. Kalau di reaktan dia bereaksi. Berarti terbentuk 2 mol. Nah, berlaku di reaksi ini perbandingan koefisien perbandingan mol. 2:1 banding 2 kan. Nah, berarti ini 2:2 ya, 1:1 itu kan. Berarti ini bereaksi 2 mol. Ini 2:1 berarti 1 mol dong ini. Nah, maka ini menjadi 3 dikurang 2, berarti ini pada keadaan setimbang SO2 tinggal 1 mol. Ini berarti X min 1 mol. Nah, inilah yang kita pakai nanti. Lihat di sini volumenya dikasih tahu 2 liter ya. Jadi KC sama dengan, kita buat rumusnya dulu ya. Rumusnya tadi adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Produknya berarti konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 1
dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Inilah rumus untuk Kc-nya. Nah, Kc-nya tadi 0,5 ya. 0,5 sama dengan SO3 yang kita ambil adalah yang sini ya. Nah, yang kita pakai ke rumus kan molaritas, berarti mol per volume. Volumenya 2 liter, berarti molnya semua ini per 2 ya. Jadi SO3 itu 2 mol ya. 2 mol berarti 2 mol per 2 liter. Itulah konsentrasi SO3. Kemudian SO2-nya 1 mol. Berarti 1 mol dibagi 2 pangkat. Ini pangkat 2 tadi ya. Pangkat 2. Kemudian si O2. O2-nya itu molnya X-1 per 2 liter. Nah inilah dia. Nah 2 per 2 pangkat 2 itu 1 kan. Maka ini ke sini menjadi 0,5 dikali setengah pangkat 2 seperempat. 0,5 dikali seperempat, berarti itu 0,125 ya. Nah, ini dikali X-1 per 2. Sama dengan, ini 1 ya. 1. Oke, ini ke sini, ke sini. 2-nya ke sana ya. Berarti 0,125 ya. X dikurang 0,125 sama dengan 2. 0,125X sama dengan ini pindah ruas menjadi tambah 2,125. Maka X sama dengan 2,125 dibagi 0,125. Ini kalau nggak salah tadi 17 ya. 17 mol. Oke. Inilah jawabannya untuk nilai X-nya berapa mol. Ya, laju reaksi itu ada faktornya ya. Jadi yang pertama kalau kita belajar laju reaksi, pasti kita mempelajari tentang faktor-faktor laju reaksi. Nah, faktor-faktor laju reaksi ada beberapa macam. Yang pertama ada luas permukaan atau LPS. Yang kedua ada konsentrasi ya, atau molaritas. Yang ketiga ada suhu. Yang keempat ada katalis. Nah, jika kalian mau melihat faktor-faktor konsentrasi, penjelasan yang lebih lengkap, saya nanti akan saya taruh ada link di deskripsi video ini ya, untuk faktor-faktor laju reaksi penjelasannya yang lebih lengkap. Ya, kita lihat faktor yang pertama. Dari data hasil percobaan, A plus B menjadi C sebagai berikut. Nah, berarti ini ada 5 percobaan. Pertanyaannya adalah, pada percobaan 1 dan 3, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh apa? Gitu. Nah, kalau pertanyaannya hanya dipengaruhi oleh, berarti yang beda itulah yang mempengaruhinya. Nah, kalau bentuk itu adalah faktor luas permukaan namanya. Ya. Oke. Jadi dari nomor 1 dan 3, 1 dan 3 beda di bentuk. Nah, berarti 1 dan 3 itu yang mempengaruhinya adalah yang bedanya gitu, faktornya yang beda. Serbuk dengan kepingan itu berbeda bentuknya. Kalau berbeda bentuk berarti berbeda dalam hal LPS. LPS itu adalah luas permukaan sentuhan. Luas permukaannya. Oke, berarti yang pertama dia beda di luas permukaan. Kemudian konsentrasinya sama, berarti konsentrasi sama berarti bukan faktor yang mempengaruhi. Suhunya juga sama. Oke, berarti yang beda cuma bentuknya. Bentuk itu adalah luas permukaan. Atau di sini dibuat luas doang, oke lah. Banyak ya. Kita lanjut untuk yang ke bawah. Nah, ini ada 2 soal lagi. Nah, yang ini data hasil percobaan untuk reaksi P tambah Q menjadi R. Ada 4 percobaan.
Pertanyaannya adalah, laju reaksi pada percobaan 1 dan 4 dipengaruhi oleh 1 dan 4, berarti kita fokus ke sini aja ya. Nah, kita lihat massa dan bentuk zat P. Yang ini bongkahan, yang ini bongkahan. 10 gram, 10 gram. Berarti dari luas permukaannya sama ya. Kalau sama itu berarti bukan dipengaruhi oleh hal itu gitu. Kemudian molar. Molar itu konsentrasi ya. Ini 2, yang ini 4. Oke, berarti beda nih ya. Beda ya. 4 molar, 2 molar. Konsentrasinya beda. Maka dipengaruhi oleh konsentrasi. Seperti itu. Ini suhunya pasti sama. Nah, menit atau waktu ini, ya waktu ini adalah akibat dari perbedaan dari faktor laju reaksi tadi. Jadi ini akibatnya. Ini kayak lajunya lah gitu ya. Ini reaksinya cuma 2 menit, ini 5 menit. Akibat dari adanya perbedaan dari faktor konsentrasi ini. Soal selanjutnya, 5 buah pita masing-masing 0,24 gram dilarutkan dalam larutan HCl seperti gambar berikut. Oke. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Berarti dia konsentrasinya doang yang beda, faktor lainnya sama gitu maksudnya ya. Jadi kalau hanya dipengaruhi konsentrasi, bentuknya sama, kemudian suhunya sama itu. Kita lihat 1 dan 2. 1 dan 2 ukurannya beda. Berarti bukan konsentrasi doang ini ya. Ada luas permukaan. Memang konsentrasinya beda, cuma kan luas permukaannya juga beda ya. Karena ukuran dari partikel yang terlarut itu beda, yaitu si magnesium. Jadi 1 dan 2 bukan jawabannya. Kalau dikatakan hanya, berarti hanya itu yang beda. 1 dan 3, 1 dan 3 ukurannya sama. Ini konsentrasinya sama malah. Nggak mungkin dong. Karena konsentrasinya harus beda. 1 dan 5, 1 dan 5 ukurannya sama. Suhunya sama, oke, berarti suhu dan ukuran tidak berpengaruh. Konsentrasinya beda. Oh, berarti ini hanya konsentrasinya yang mempengaruhi 1 dan 5. Sudah pasti jawabannya C. 3 dan 5. 3 berarti beda di suhunya beda. Berarti di pengaruh suhu juga, nggak salah dong. 4 dan 5. Suhunya sama, konsentrasinya memang beda, tapi ukurannya beda. Berarti selain dari konsentrasi yang beda, ini dipengaruhi oleh luas permukaan juga ya. Maka ini juga salah. Nah, inilah untuk cara menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, kita lanjut ke mencari orde ya. Jadi cara mencari orde yang penting kita ambil 2 data ya. Ambil 2 data. Nah, persamaan laju itu kita buat dulu. Persamaan laju V sama dengan K, konsentrasi reaktan pangkat orde kan gitu. Orde ini biasanya kita misalkan X, Y, Z gitu. Kalau dia ada 3 reaktannya, kalau 2 X, Y aja. Ini kebetulan reaktannya cuma 2 kan. Maka kita buat persamaan lajunya V sama dengan K, konsentrasi F2 pangkat X, terus konsentrasi ClO2 pangkat Y. Nah, ini persamaan orde. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X dulu ya. Mencari nilai X, berarti ordenya F2. Kita harus ambil 2 data di mana si Y-nya sama. Maka data 1 dan 3. Nah, data 1 dan 3 berarti kita mengolahnya berdasarkan ini ya, data 1 V-nya berapa gitu. Data 1 V-nya 1,2 kali 10⁻3. Nah, kalau ada data kayak gini guys, 10⁻3 ini kalau hanya cari orde ya, ini kan cuma cari orde. Ini kalau ada yang sama gini coret aja biar gampang angkanya. Ini juga kan datanya kayak gini, coret aja biar angkanya angka aja. Ini berarti dicoret aja. Kalau cuma cari orde biar cepat gitu ya. Tapi kalau kita mencari nilai K, nilai laju yang baru, dan nilai konsentrasi untuk laju tertentu, kita nggak bisa menghilangkan. Nah, ini hanya berlaku untuk cari orde aja ya.
Jadi kalau cari yang lain enggak harus dipakai semua bulat-bulat. Nah, supaya memudahkan kita saja. Berarti ini saya ambil 1,2 aja ya. Ini sama dengan K, berarti K kali F2. Konsentrasi F2 berarti kita ambil di sini jadi 1 kan. 1 pangkat X kali, ini kan karena udah kita tewaskan aja nih, berarti ini ClO2 pangkat Y, berarti ini juga 1 aja kita ambil. Nah, itu memudahkan kita aja teman-teman. Ini data satunya. Data satunya dimasukkan ke persamaan laju yang kita buat di awal. Nah, jadi dibuat perbandingan data 1 dan 3. Data 3 ini 2,4 sama dengan, ya Kak, kita tulis ulang lagi kayak menuliskan yang di atas tadi. Data 3 ini berarti kita tuliskan 2X, ini berarti 1Y. Nah, kenapa harus kita ambil datanya yang Y-nya sama gitu ya kan, untuk mencari X, supaya Y-nya itu mati kan. Kan nilai K itu tetap mati. Ini 1,2 dibagi 2,4 itu setengah kan. Setengah sama dengan ini setengah X. Maka X-nya sama dengan 1 ya. Udah ketemu nilai X. Nah sekarang kalau mau mencari nilai Y, ya sama kayak mencari nilai X. Y itu kan berarti kita harus cari X-nya ya, 2 yang sama. 2 yang sama itu data 1, 2. Data 1 dan 2. Ya udah, gunakan hal yang sama saat mencari tadi ini. Maka data 1 yang di atas ini kan 1,2 sama dengan K, 1 pangkat X, 1 pangkat Y, per, berarti ini data 2 nih. Data 2 4,8 ya. 4,8 sama dengan K. Nah, ini 1 pangkat X, yang ini nih 4 nih. Ya, 4 pangkat Y. Nah, dari sini kan bisa ini tewas ya, tewas. Nah, ini seperempat ya. Ini seperempat. Seperempat sama dengan seperempat Y. Berarti Y-nya berapa? 1. Nah, berarti ini kita langsung tulis saja V sama dengan A F2 pangkat 1 kali ClO2 pangkat 1. Nah, katanya kalau ini F2-nya 0,1, kemudian ClO2-nya 0,2. Ya udah, berarti K 0,1 pangkat 1, 0,2 pangkat 1. Jadi jawaban tepat adalah B. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya ini, dia orde-nya ada 3 reaktan ya. Jadi A, B, C. Jadi kalau 3 reaktan, kita buat persamaannya 3 ya. V sama dengan K, konsentrasi reaktan pangkat orde ya. Ini persamaan umum. Maka persamaan dari reaksi ini menjadi V sama dengan K. Berarti ini reaktan. Semuanya masuk ke rumus. A pangkat orde-nya kita nggak tahu. Taunya dari eksperimen itu nanti kita olah angkanya. Ini A pangkat X, kemudian ini B pangkat Y kali C pangkat Z. Nah, inilah dia untuk persamaannya. Oke. Nah, sekarang kita akan cari untuk orde, mencari orde X ya. Kalau kita mau mencari orde X, maka kita harus ambil 2 data di mana konsentrasi B dan C sama. Oke. Karena X itu kan punya konsentrasi A, itu caranya. Jadi kita ambil data nomor berapa, konsentrasi B dan C-nya sama, dua-duanya ini sama, ini juga sama. Berarti kalau misalnya ini saya kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 data eksperimen. Berarti untuk mencari orde X, saya akan mengambil data 1 dan 2. Nah, berarti data 1 dan 2 lah saya masukkan ke persamaan laju yang saya tuliskan ini. Ya. Oke. Jadi sekarang saya masukkan semuanya nih. Saya ambil data 1 dulu di atas ya. V-nya 0,001. Sama dengan K. Oke, konsentrasi A pangkat X A-nya berarti 0,1, B-nya 0,2, C-nya 0,3. Berarti 0,1 pangkat X kali
B-nya berarti 0,2 pangkat Y kali C-nya 0,3 pangkat Z. Nah, ini data 1 per data 2, jadi dibandingkan. Data 2 0,01 juga di sini. K. Nah, ini untuk A-nya 0,2 ya. 0,2 pangkat X. Nah, untuk B dan C-nya sama. 0,2 pangkat Y sama kayak di atas. 0,3 pangkat Z. Nah, kalau kita olah angkanya, ini tewas ke sini, nilai K konstan, ini tewas, juga tewas. Nah, ini kan, ini 1 ya. 1. Ini setengah pangkat X, berarti 1 sama dengan setengah pangkat X. Nah, itu kan jadinya ya. Nah, semua bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 0 ya. Jadi orde-nya X-nya kita udah dapat nih, 0. Nah, selanjutnya, kita mau mencari orde selanjutnya, yaitu orde dari Y. Nah, Y itu kan punya konsentrasi B ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari si B, kita harus ambil dua data, di mana A dan C-nya sama. Data nomor berapakah A dan C-nya sama? Maka kita akan mengambil dua data, yaitu data 2 dan 3. A-nya sama, C-nya juga sama. Nah, pokoknya yang mau dicari itu harus beda ya. Ini kan beda ya. Dan yang tidak dicari harus sama. Oke, berarti ini data 2 dan 3. Maka ini kita masukkan 0,001. Berarti data 2 di atas, data 3 di bawah. Data 2 kan tadi sudah kita tuliskan di orde X, itu yang paling bawah ini. Kita langsung tulis lagi aja ya. 0,001. Ini kan data 2 ya yang di bawah ini ya. Dengan K kali 0,2 pangkat X kali, berarti ini tinggal di copy aja gitu loh. 0,2 pangkat Y dikali 0,3 pangkat Z. Oke. Per data 3. Data 3 berarti 0,002. P-nya. Dengan K. Oke. 0,2, 0,4, 0,3. 0,2 pangkat X, 0,4 pangkat Y kali 0,3 pangkat Z. Nah, maka ini akan tewas. Ini juga habis. Ini habis, ini habis. Nah, ini 0,001 bagi 0,002 sederhananya setengah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini 2/4. 2/4 itu kan juga setengah ya. Ya, setengah pangkat Y tapi. Nah, jadi Y-nya di sini sama dengan 1 dong. Ya. Jadi X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat. Nah, sekarang kita mau mencari orde Z. Orde Z berarti itu punya si konsentrasi C. Nah, kalau ada, ini saya katakan, kalau ada, maka konsentrasi A, B-nya sama. Ada nggak konsentrasi A dan B-nya sama? Di mana konsentrasi yang dicari si C beda? Z. Nggak ada ya. Kebetulan A dan B-nya sama, nggak ada. Maka kayak mana kita cara ngakalinya? Nah, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa harus sama. Kalau tidak ada yang sama, nggak apa-apa. Yang beda juga kamu ambil, nggak apa-apa. Asal dengan catatan, orde yang sebelumnya itu udah ada. Kan orde X dan Y kan udah ada kan. Jadi mau dia beda pun kita ambil nggak masalah. Yang penting kalau kita mau mencari ordenya suatu zat, maka data dia harus beda. Contoh, tadi kan kita cari orde X. Punya X-nya kan beda ya. Kita cari orde Y, punya Y-nya beda. Jadi syaratnya kalau kita mau mencari ordenya Z, punya Z itu berarti konsentrasi C-nya harus beda. Data berapa kita ambil yang bisa beda. Maka kita yang gampang aja lah ya, yang dulu. Nah, yang beda itu berarti data 3, 4 ya. Kita ambil data 3, 4. Karena di sini ininya beda. 0,3, 0,9 ya. Berarti kita ambil data 3 dan 4. Walaupun ini nggak sama,
nggak apa-apa. Nanti kan mereka udah punya horde, jadi udah bisa dimasukkan angkanya gitu. Oke, data 3, V-nya itu 0,002 ya. Data 3 itu yang di bawah ini ya. Cara cari horde Y tadi yang di bawahnya ini itu data 3. 0,002 sama dengan K, tinggal kita tulis ulang aja ini. Ini 0,2 tadi, 0,2 pangkat X kali ini 0,4 pangkat Y kali ini 0,3 pangkat Z. Ini per ini 0,036 ya. 0,036 sama dengan K. Nah, berarti data 4 nih sekarang nih. 0,3, 0,8, 0,9. 0,3 pangkat X, 0,8 pangkat Y, kemudian yang terakhir 0,9 pangkat Z. Nah, ini kan sebenarnya udah ada ya. Kita tinggal sederhanakan aja angkanya. Nah, ini menjadi 1/18 ya. Ini 1/18. 1/18 sama dengan ini K-nya tewas. K-nya doang di sini yang tewas. Nah, ini kan X-nya kan pangkat 0 ya. Nah, 0,2 pangkat 0 ya ini kan tewas. Karena ini pangkat 0, ini tewaskan aja. Karena kalau yang berpangkat 0 pasti tewas kan. Nah, kemudian Y tadi pangkat 1 guys. 0,4 per 0,8 itu sederhananya setengah. Berarti setengah. Jadi setengah ini adalah 0,4 per 0,8. Pangkat Y-nya 1. Berarti pangkat 1 dikali. Oke. 0,3 dibagi 0,9. Berarti 3/9. 3/9 sederhananya 1/3 ya. Ini 1/3. Pangkat Z. Nah, kemudian ini kali silang ke sana menjadi 2/18 sama dengan 1/3 pangkat Z. Nah, 2/18 itu berapa? 2/18 itu kan sama dengan 1/9 ya kan. 2/18 itu 1/9 sama dengan 1/3 pangkat Z. Maka dari sini ketemu dong Z-nya sama dengan 2. Nah, berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 2. Berarti ini persamaan lajunya V sama dengan K, A pangkat 0, B pangkat 1 ya, terus C pangkat 2. Nah, kalau yang berpangkat 0 enggak ditulis, karena kalau berpangkat 0 hasilnya 1, maka dituliskanlah. Nah, kalau angka 1 enggak usah ditulis ya. Jadi kayak gini aja. B, C pangkat 2. Jadi jawabannya adalah dodol. Ini beberapa latihan soal tentang koloid. Berikut ini adalah penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah penerapan sifat absorpsi. Ya, kita lihat satu-satu. Pemutihan gula tebu dengan arang tulang ini absorpsi ya. Langit berwarna jingga pada petang hari. Ini kayak efek tindal ya. Cahaya-cahaya itu sinar-sinar efek tindal. Penyerapan kotrel ini elektroforesis. Cuci darah pada penderita ginjal. Ini lebih ke arah dialisis ya. Ini koagulasi. Nah, pertanyaannya tadi, penyerapan asap pabrik oleh kotrel ini bisa juga absorpsi ya, karena dia menyerapkan pada permukaannya, elektroforesis. Jadi ini bisa dikategorikan juga absorpsi. Jadi yang tepat adalah ini, A. Oke, soal selanjutnya. Berikut adalah penerapan sifat koloid dalam kehidupan. Contoh penerapan sifat koloid efek tindal. Nah, kalau ada efek tindal berarti dia nanti ke sinar-sinar. Cahaya matahari di sela-sela pohon yang berkabut. Ini efek tindal. Cuci darah tidak sinar ya. Itu dialisis, guys.
Pembentukan delta muara sungai ini koagulasi. Pengobatan diare dengan pil norit ini absorpsi. Sinar lampu kendaraan pada cuaca berkabut. Kalau ada sinar-sinar berkas sinar itu efek Tyndall. Jadi jawabannya 1 dan 5. Soal terakhir. Efek Tyndall dan elektroforesis. Efek Tyndall itu lampu-lampu ya, atau sinar. Ini efek Tyndall, berarti efek Tyndall nomor 1. Pengendapan debu pada cerobong asap. Ini elektroforesis, guys. Ya, jadi ini elektroforesis. Ya udah 1 dan 2 jawabannya ya. Pembuatan lateks dari getah karet. Ini koagulasi. Pemutihan gula tebu ini absorpsi, ini absorpsi. Pengendapan debu pada cerobong asap itu elektroforesis. Jadi jawabannya A.